Yang pertama, kira-kira apa saja berdasarkan kualifikasi ahli mengetahui yang menyebabkan penerima bansos itu memiliki kecenderungan untuk memilih pihak yang memberikan bansos. Kemudian yang kedua, bansos ini kan bentuknya bervariasi dan diberikannya dalam berbagai kurun waktu. Apakah berdasarkan pengetahuan ahli, bansos yang diberikan sesaat menjelang pemilu lebih memiliki dampak dibandingkan yang diberikan jauh-jauh hari sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon cukup. Dari pihak terkait ada? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, mungkin saudara ahli fokus kepada petahana, dan kalau petahana tidak maju, orang yang disupport oleh petahana itu, bansos akan berpengaruh kepada meningkatnya dukungan kepada petahana atau orang yang didukung oleh petahana dalam proses pemilihan. Di negara kita ini mengapa harus fokusnya itu hanya pada petahana? Mungkinkah ada hal-hal lain juga yang sebenarnya luput dari perhatian kita? Sebagai satu contoh, misalnya penyaluran dana desa. Dana desa itu 1 miliar per desa. Jumlah desa di negara kita ini 83.971 desa. Dan ada pendamping desa ya, yang langsung itu di bawah kontrol dari Menteri Urusan Desa. Apakah saudara ahli juga bisa melihat kaitannya, misalnya Menteri Desa itu adalah adik dari saudara Muhaimin Iskandar. Kalau dikontekskan dengan Jokowi dengan Gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Menteri Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini? Mengapa hal ini luput dari perhatian? Terima kasih. Masih ada? Yang kedua, Majelis, saudara ahli, apakah Anda setuju teori Anda ini tidak bisa secara konklusif kalau melihat kenyataan di Sumatera Barat dan di Aceh, yang ternyata 02 kalah, walaupun di Sumatera Barat dan di Aceh bansosnya itu merata karena bansos itu ada datanya di dalam DTKS dan P3KE yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah, jadi tidak boleh keluar dari nama-nama itu. Jadi Aceh, Sumatera Barat juga dapat bansos sesuai dengan proporsi penduduk, tapi kalah 02. Yang kedua, kalau faktor kemiskinan dan bansos dipakai sebagai ukuran seolah-olah mempengaruhi pemilih, hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada bansos, tapi 02 menang. Hampir semua, ada beberapa kota tapi hampir semua TPS 02 menang di luar negeri, orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi 02 menang di hampir semua, 90% lebih. Apakah ini bukti bahwa teori Anda itu tidak konklusif? Terima kasih. Dari Bawaslu, dari Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saudara ahli Prof. Munti Muluk. Sini Pak. Hakim, Pak Hakim. Oke. Ya. Saya kira welfare atau social allowance itu memberikan pengaruh pada perilaku pemilih. Iya. Pertanyaan saya, dan itu tadi tergambar dari studi-studi yang ahli paparkan tadi. Pertanyaan saya adalah, apakah itu menjadi faktor yang dominan ya pada perilaku pemilih dalam menentukan pilihan? Tidak adakah faktor lain yang bisa juga bahkan lebih dominan ya, seperti misalnya faktor kepuasan terhadap pemerintahan ya, yang kemudian berefek pada calon yang dipersepsikan sebagai penerus pemerintahan? Saya mohon klarifikasi dari ahli. Terima kasih. Silakan Prof. Ini. Ya, teman-teman, salah satu yang didalilkan oleh kubu 01 dan juga 03 di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini adalah mengenai bansos. Karena menurut kubu 01 dan 03 bahwa
karena adanya pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka itu mengakibatkan dan berpengaruh terhadap suara dari paslon tertentu. Ya, makanya kata mereka suara dari Prabowo Gibran itu ya sangat naik karena bansos yang diberikan oleh Presiden Jokowi, sehingga mereka mempermasalahkan tentang pembagian bansos itu yang berujung pada sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Ya, mereka tidak menerima tentang putusan atau pengumuman yang disampaikan oleh KPU bahwa Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, ya, dari bansos ini juga telah kita dengarkan tentang keterangan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang menyampaikan bagaimana tentang pembagian bansos di dalam Kemensos. Ya, dia katanya bahwa di dalam Menteri Sosial tidak ada bansos dalam bentuk barang, hanya dalam bentuk uang transfer cash ke penerima manfaat. Akan tetapi sehingga dari situ dipertanyakan bagaimana dengan bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi kepada rakyat pada waktu kampanye, sehingga ini menjadi satu hal yang diperdebatkan atau ditanyakan oleh kubu 01 dan juga 03 di dalam sengketa pemilu tahun 2024 ini. Nah, sehingga Mahkamah Konstitusi atau hakim dari MK itu menanyakan tentang dana yang dipakai oleh Presiden Jokowi di dalam pembagian bansos itu, dan Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa dana tersebut ya bukan dari dana dari bansos atau Menteri Sosial, dari dana dari Menteri Sosial, tetapi itu dipakai dari dana operasional Jokowi, sehingga itu dipertanyakan lagi emangnya berapa ya dana operasional Jokowi sampai bisa membagikan bansos kepada rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita lihat juga relevan dengan apa yang ditanyakan oleh ibu ini tadi kepada Yusril dan juga Hotman Pares tentang bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi. Nah, inilah komentar-komentar para netizen. Sebagian kita membacakannya, teman-teman, tentang respon mereka bagaimana dengan pertanyaan ibu ini tadi, dan juga jawaban yang disampaikan oleh Yusril dan juga pengacara kondang Hotman Pares. Ya, kita tahu bahwa Yusril dan kondang Hotman Pares berada di dalam tim pembela Prabowo Gibran di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Oke. Dari Pak Wahyu Budi Purnomo 1255, semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan perlindungan terhadap bapak-bapak hakim MK dalam memutuskan perkara Pilpres. Insya Allah hakim MK akan menjalankan amal makruf nahi munkar yang terkandung di sila ke-1 Pancasila. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang kita harapkan dari Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana mereka mengambil satu keputusan. Nanti kita tunggu di hari Senin mereka membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres tahun 2024 ini, dan selalu kita mengharapkan dan mengingatkan mereka adalah wakilnya Tuhan di bumi ini untuk menyampaikan, untuk memberikan keadilan bagi terkhusus ya di Pilpres tahun 2024 ini, karena ini akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan rakyat juga, nanti juga di akhirat atau di hadapan Tuhan. Itu yang pasti sudah mereka ya mempertanggungjawabkan itu, karena mereka sudah mengambil tentu mereka sudah mengambil sumpah sebelum mereka dilantik sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi bahwa mereka tidak boleh memihak satu dengan yang lain dan tidak boleh ya di dalam mengambil satu keputusan atau perkara, memutuskan suatu perkara maka tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Karena ya sangat sulit sekali ketika Mahkamah Konstitusi mempunyai kepentingan di situ, maka sangat sulit untuk mengambil satu keputusan yang benar. Nah, teman-teman, dari Mujiastuti 5346, betul ibu, pertanyaan sangat menjebak mereka tim paslon 02. Kemudian dari Marjuki
Ya, kalau sidang ini hasilnya tidak puas maka gulirkan hak angket, semoga terlaksana. Ya, memang beberapa waktu lalu teman-teman ya terdengar tentang hak angket ini yang akan digulirkan nantinya di DPR, dan ini masih belum digulirkan ya, masih fokus di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini, dan nanti bagaimana keputusannya hak angket ini akan digulirkan atau tidak ya sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin nanti kalau keputusan Mahkamah Konstitusi mengokohkan tentang keputusan dari KPU bahwa Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini, maka tentu hak angket, jalan keluar hak angket yang digulirkan lagi oleh kubu 01 dan 03. Dan ketika putusan Mahkamah Konstitusi ya bahwa dilakukan pemilu ulang dan didiskualifikasi Prabowo Gibran atau salah satunya, tentu hak angket itu tidak akan lagi dilaksanakan atau digulirkan. Ya, makanya ya tergantung dari keputusan Mahkamah Konstitusi nanti bagaimana mereka mengambil satu keputusan yang benar. Oke, dari Musleha Jarudin 1131, semoga hakim MK bisa transparan dan adil untuk tegakkan kebenaran dan tidak masuk angin. Amin. Oke, dari user Bawatu Karung Beras Blur logo 02 ke depan mata Yusril dan Hotman Paris kacung rejim atau ngomong apa. Nah teman-teman, memang dulu kemarin juga ada saksi ya, kurang tahu apa saksi dari kubu 03 atau kubu 01, di mana saksi itu membawa karung beras yang berlogo Prabowo Gibran di dalamnya, yang berstiker Prabowo Gibran, dan itulah yang dibawa sebagai bukti bahwa ini pelanggaran. Nah, ini sudah disampaikan di Mahkamah Konstitusi dan sudah diterima bukti itu di Mahkamah Konstitusi sampai videonya diputar ya di Mahkamah Konstitusi, dan kita berharap ya semoga ini jadi nanti pertimbangan di dalam mengambil satu keputusan di Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini tentang pemilu tahun 2024 ini, dan juga di dalam sengketa yang menurut Anda apa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi nanti. Terima kasih, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.